supaya kita bisa fokus dan membuka hati kita supaya Roh Kudus itu bekerja melalui firman ini. Tuhan, aku sungguh bersyukur di siang hari ini dengan segala kekuatan dan anugerahnya Tuhan, hamba-Mu bisa berbagi apa yang tertulis dari Mazmur, dan kami bisa banyak belajar alasan kami memuji Tuhan. Dan biar dari Mazmur ini kami disemangati, kami diberikan kekuatan, kami diberikan sukacita yang dunia ini gak bisa berikan, yang hanya bisa diberikan dari firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu itu begitu luar biasa, sehingga firman ini kami percaya akan bekerja dalam kehidupan kami. Firman ini akan berkarya dalam kehidupan kami sehingga menghasilkan buah yang benar, buah yang terang, sehingga orang sekitar kami dapat menyaksikan bahwa Kristus ada tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam momen ini biar Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami, Engkau yang berdaulat, Engkau yang bekerja melalui firman ini untuk setiap orang bisa tahu aplikasi dari setiap ayat yang ada, dan mereka bisa mengalami bahwa ayat ini membebaskan hidup mereka dari setiap belenggu ataupun dosa yang ada. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Halo semua, shalom, selamat siang. Hari ini aku hadir mau bahas Mazmur 33 ayat yang pertama sampai ayat yang 22. Nggak terlalu banyak ya, cuma 22 ayat. Nggak apa-apa. Sebenarnya kadang-kadang perikopnya dikit pun ataupun perikopnya panjang, ya firman Tuhan tuh kaya banget. Nah, kita mau mulai dari ayat yang pertama. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Aku lanjutin ya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, patiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Nah, aku berhenti sampai di ayat yang ketiga ini dulu, supaya kita memperhatikan bahwa pemazmur itu mengatakan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Tapi pemazmur kasih detail bagus, orang-orang benar yang berada dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jadi orang-orang benar punya karakteristik, yaitu orang-orang yang berada dalam Tuhan dan juga orang-orang yang jujur. Mereka layak untuk bersorak-sorai, mereka layak untuk memuji-muji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi di 3 ayat pertama ini dari Mazmur 33, ya kita lihat ada sebuah perintah, ada sebuah dorongan yang Mazmur itu katakan untuk ayo kita bersorak-sorai. Kita nih orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Kita nih orang-orang yang jujur. Yuk kita memuji-muji Tuhan. Memuji-muji dengan seperti apa? Dengan cara seperti apa? Dengan bersyukur, dengan bermazmur, dengan menaikkan nyanyian kita bagi Dia, bagi Tuhan, dengan menggunakan juga alat musik yang ada. Ya, kenapa sih kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bermazmur? Kenapa kita harus menaikkan pujian kepada Tuhan? Ya, ada orang bertanya sekarang, hidup tuh udah terlalu sulit. Hidup udah terlalu keras, ini realita hidup ini begitu pahit. Buat apa kita memuji Tuhan? Udah gak ada lagi alasan untuk kita menyembah memuji Tuhan. Nah, ternyata ada nih. Kita temukan ya ayatnya di ayat yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya, nya huruf besar, dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Nah, saya ketika baca ini menariknya gini, kenapa ya pemazmur bisa katakan firman Tuhan itu yang benar? Kenapa pemazmur bisa mengatakan sebab firman Tuhan itu benar? Segala sesuatu dijadikan Tuhan dengan kesetiaan. Tahu dari mana? Tahu dari mana juga bahwa
karakter pribadinya Tuhan itu senang terhadap keadilan dan hukum. Tahu dari mana ya? Bumi ini diciptakan bahkan dipenuhi dengan kasih setianya Tuhan. Tahu dari mana? Pemazmur tahu dari mana? Nah, kalau kita baca tadi dari ayat pertama, pentingnya kita baca secara berurutan ya. Kita melihat bahwa orang-orang yang benar dalam Tuhan, orang-orang yang jujur dalam Tuhan akan mengetahui, akan menyaksikan, akan mempercayai bahwa firman Tuhan itu benar. Bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini, ya, nggak cuma ada di bumi doang, tapi di langit, semua itu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Kemudian pemazmur bilang, ya Tuhan, ya senang dengan keadilan dan hukum. Buktinya kita bisa lihat bumi itu penuh dengan kasih setia Tuhan. Saya tertarik bicara bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mana ada kasih setia Tuhan ya. Saya hari ini duit tinggal segini, gimana bisa hidup? Saya udah lagi kesusahan kayak gini, udah bukannya hidup lebih baik, malah semakin menderita tiap hari. Setelah pandemik selesai, bukannya dunia lebih baik, malah dunia semakin terpuruk. Bukannya dunia ini makin lebih baik, makin lebih menyenangkan, malah dunia ini makin menyedihkan, makin jahat, makin gelap. Nah, tetapi saya mau katakan ada banyak orang fokusnya itu ketika melihat yang jahat, fokusnya ke jahat tok. Padahal sebenarnya kita anak-anak Tuhan diizinkan untuk mengalami dan menyaksikan yang namanya penderitaan, kesedihan, kerugian, apalagi tekanan karena kita hidup sebagai anak Tuhan. Itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk membandingkan. Di tengah penderitaan pun menghadapi pandemi, aku masih bisa menyaksikan kasih setia Tuhan. Saya banyak banget dengar kesaksian dari teman-teman saya, ya bahkan saya dengar juga dari orang-orang yang bagiin kesaksian lewat VT-VT yang ada. Di tengah-tengah pandemik, ya udah dipotong gajinya, harus di rumah doang, ya kan? Udah di rumah doang ya belum tentu ya bisa masak ya kan, makan seadanya, gimana nggak bisa makan juga di luar, takut kena virus juga waktu lagi pandemik ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pelihara dia. Relate banget sih di zaman sekarang, apalagi anak muda banyak yang mengakhiri hidupnya. BTW saya sendiri nggak berani ya untuk menghakimi orang yang bunuh diri. Maksudnya saya sendiri pernah mengalami stres yang sangat, menurut saya sangat berat, sampai hari ini saya masih ingat itu. Tapi setelah dilewatin ya bisa juga sih gitu ya. Tapi saya cuma menyayangkannya adalah untuk orang-orang yang depresi itu nggak bisa untuk kita tanya, gimana kabar lo? Nggak bisa ketika kita mau dalemin ya. Karena orang-orang yang depresi itu cenderung memang, oh ya udahlah emang hidup kayak gini. Oh ya udah memang harus menderita kayak gini. Nggak mau cerita juga, nggak mau nunjukin juga gitu. Nggak kelihatan orang-orang yang depresi itu. Mungkin kalau misalnya kayak saya ya, saya tuh kalau saya kalau tertekan dikit nih muka saya udah kelihatan langsung. Orang-orang sekitar saya kayak kenapa gitu. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa nunjukin dia lagi putus asanya. Dia selalu pakai topengnya. Makanya saya tuh kalau dulu di Komsel ya, ini ada warung kitab, halo. Saya tuh kalau misalnya lagi di Komsel saya dulu yang Tuhan percayakan untuk saya bina, saya bilang sama teman-teman saya semuanya, kalau lo stres, kalau lo ternyata lo punya keburukan, kejelekan, kalau lo punya keterbatasan, mending jujur. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang datang ke gereja pakai topengnya, supaya saya kelihatan orang yang diberkati dan saya bahagia gitu ya. Oh Tuhan baik, luar biasa. Padahal sebenarnya kita datang ke gereja untuk kita bisa tampil apa adanya, untuk kita menunjukkan bahwa ya kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan. Tapi kita juga mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan, kita ngerasain yang namanya sedih. Tapi justru dari hal itu kita melihat bagaimana Tuhan berkarya lewat kita nih semua anak-anak Tuhan. Makanya saya bilang sama teman-teman saya waktu itu, emang lebih banyak kan anak-anak muda ya,
Saya sempat pegang komsel juga yang usia dewasa sih gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama rekan-rekan teman-teman saya semuanya, kalau bisa mungkin karena waktu itu saya pelayanan di mega church, gereja ini terlalu besar gitu ya untuk kalian mau menunjukkan diri kalian apa adanya. Tapi please, untuk komsel ini please be honest, be real aja, tunjukin diri lo apa, lo kritis, lo suka gosip, lo orang ini apa segala macam, kerjaan lo nggak beres, mending jujur aja. Kenapa? Supaya gue dan teman-teman semua bisa mengasihi lo apa adanya. Nah, sis belajar teologi di mana? Oh, saya kelihatan ya belajar teologi ya? Nggak, saya cuma penginjil. Saya tuh bilang sama teman-teman saya karena yuk kita jadi diri kita apa adanya supaya kita bisa dikasihi apa adanya. Kalau kita hanya menunjukkan sisi kita baik-baik aja, ya orang tuh nggak akan tahu gitu. Jadi kalau kita bilang I need your help, kita butuh perhatian, kita butuh pertolongan. Kita nggak bisa untuk kayak berharap orang peka gitu. Emang semua orang dukun bisa tahu, oh ya ini si Stella lagi ada pergumulan di ini segala macam. Enggak. Kita juga perlu keterbukaan. Nah, banyak orang itu terjebak kenapa dia nggak mau terbuka. Sekali lagi saya mau katakan itu jebakan iblis, jebakan setan. Kenapa? Karena setan selalu menginginkan kita untuk udah lo hadepin aja dosa lo sendiri, lo mampu kok cari jalan keluar sendiri, lo mampu kok cari solusi sendiri. Udahlah, lo kan pinter, lo bisa bergantung sama diri lo sendiri. You know what? Kita nggak bisa berharap sama diri kita. Kita nggak bisa percaya sama diri kita. Dunia mengatakan bahwa percaya sama diri lo sendiri. Hey, Alkitab bicara, your heart is deceitful. Hati kita ini mudah menipu. Ya, diri kita ini lebih lekat dengan keinginan daging ini nih. Makanya kalau ada orang bilang, lo bisa lah untuk cari solusi sendiri, enggak. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang membantu kita, menolong kita, menguatkan kita, yang memberikan kita hikmat, yang memberikan juga jalan keluar, bahkan kekuatan untuk tetap berdiri di bawah tekanan itu. Ya, itu saya keren banget tuh. Aduh, ayatnya di mana tuh saya lupa. Kalau lihat dari bahasa aslinya ya. Untuk tetap berdiri di bawah tekanan itu. Jadi, Julian Totan bilang stres itu kadang kita lupa kita punya Tuhan. Bahkan mungkin sebenarnya stres itu jadi kesempatan untuk kita kenal Tuhan. Oh, dulu ya, saya mengira, ini jadi sedikit kesaksian ya, saya tuh juga susah untuk terbuka apa adanya. Saya sulit untuk tunjukin ke orang kalau this is the real me. Ini Stella yang asli itu adalah Stella yang sebenarnya gampang takut, Stella yang takut mencoba hal-hal yang baru, Stella yang overthinking, Stella yang paranoid. Saya takut untuk cerita itu ke orang. Kenapa? Nanti orang bakal nganggap saya ini dan itu segala macam. Aduh, nanti pusing deh mikir apa kata orang. Tapi puji Tuhan, ketika saya ngalamin proses di tahun 2023 ya, tahun lalu, dalam keadaan identitas saya terguncang, gambar diri saya itu terguncang, karena proses yang saya alamin, saya jadi bertanya, sebenarnya saya itu siapa sih? Sebenarnya kalau saya terbuka apa ada di depan Tuhan, Tuhan tuh mau terima saya nggak sih? Dan ternyata ketika saya menunjukkan diri saya apa adanya, ceritain semua ke Tuhan, malunya saya, takutnya saya, gagalnya saya. Karena saya orangnya takut salah, takut gagal. Dan saya takut nih, saya takut Tuhan, saya takut kalau saya udah dalam proses ini saya gagal. Ya, jadi waktu itu saya sempat dapat framing juga dari orang bahwa saya menyia-nyiakan kesempatan untuk saya melanjutkan sekolah saya. Lalu saya dapat framing juga, kamu belum jadi orang kalau kamu belum mencapai tahap ini. Lalu saya apa? Lalu saya apa ini? Saya jin gitu. Enggak lah. Nah, jadi akhirnya saya mencari dari setiap penilaian orang-orang di sekitar saya jadi mencari tahu identitas saya apa. Jadi menarik ya. Proses itu dibilangnya framing orang, hinaan orang, pandangan orang, tindakan orang ke kita, itu menjadi sebuah proses untuk kita mencari sebenarnya pribadi kita, identitas kita tuh siapa sih? Karena selama ini ternyata saya lebih banyak membangun identitas saya dari perkataan orang. Saya mau katakan siap-siap hancur. Karena mulut orang bisa berubah,
pribadi orang bisa berubah. Hari ini baik, besok lo nguntungin kita nggak? Kalau lo nggak nguntungin kita akan bicara apa adanya tentang lo. Nah, jadi saya katakan ini karena saya ngalamin hal itu, dan akhirnya saya sendiri mengalami ya, padahal dulu udah ngalamin gitu ya, tapi kadang kita anak-anak Tuhan suka lupa, terutama saya orangnya suka pelupa, gimana dong? Jadi saya ngalamin lagi penerimaan Tuhan tanpa batas, tanpa syarat. Saya menemukan identitas saya di hadapan Tuhan. Ya, jika misalnya ada orang yang bilang, oh Stella ini, Stella nggak benar, segala macam, ya segala macam, terserah. Tapi identitas saya secure karena itu ada di dalam Tuhan. Ya, menurut saya itu penting karena ada banyak orang cari identitasnya dari mulut orang, dari pengakuan orang. Saya mau katakan hidup Anda siap-siap hancur. Karena orang bisa berubah, perkataan orang bisa berubah. Iya. Jadi, teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang masih mencari identitasnya, saya mau katakan mending carinya kepada pribadi yang menciptakan kita. Saya tadi bicara kenapa ya? Oh, karena tadi awalnya saya mau bicara bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi gini, anak-anak Tuhan menghadapi juga realita kehidupan. Yang saya lagi buat buku kedua. Jadi, kita orang percaya, ya, kita mengalami yang namanya realita kehidupan. Kita ngalamin ketidakadilan, kita ngalamin direndahkan, kita ngalamin dijahatin orang. Lalu bedanya apa? Kenapa kita harus ngalamin hal kayak gitu ya? Apa bedanya kita sama orang-orang di luar Kristus selain di luar anak Tuhan? Saya mau katakan bedanya adalah kita menghadapi realita dengan satu tujuan, bahwa segala sesuatu bisa terjadi, rencana orang yang jahat bisa terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan menjadikan itu kebaikan bagi kita. Iya, orang bisa bicara apa, orang bisa merencanakan ini dan itu karena dia bos besar ya kan, karena dia punya networking ini dan itu, dia langsung tutup semua jalan untuk kita growing di bidang itu. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan itu dijadikan Tuhan kebaikan bagi kita. Setuju? Kelak ketika kita udah melalui itu semuanya, kita melihat bahwa oh, ternyata itu diizinkan terjadi untuk kebaikan bagi saya ya. Oh, ternyata hal itu terjadi untuk membentuk saya ya hari ini. Iya, menariknya gitu. Kita ngadepin realita dengan satu perspektif yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena kita melihat, ya kita ngadepin realita, tapi ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Ada tujuan juga dari peristiwa yang diizinkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau hari ini teman-teman semuanya kayaknya sangat terguncang, sedih, hilang harapan, saya mau katakan fokusnya di mana? Di situasinya kah? Atau di Tuhan yang bisa dengan mudah membalikkan keadaan itu seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan tuh gampang balikin keadaan. Saya percaya itu sampai hari ini. Ketika saya lagi bergumul, aduh ini gimana ya, aduh ini bagaimana ya, ini terjadi, aduh saya digini, ini gimana ya gitu. Tapi saya percaya Tuhan saya tuh jauh lebih berkuasa daripada orang-orang ataupun daripada keadaan situasi yang ada. Tuhan dengan mudah gampang membalikkan keadaan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sekarang sepertinya belum ada perubahan? Bukan karena Tuhan jahat atau bukan karena Tuhan saya mencobai kamu. Lihat aja kamu hasilnya nanti akan lulus atau tidak. Enggak. Tapi pasti ada kebaikan yang kita akan alamin dari hal itu. Ya, jadi jangan fokus ke situasinya. Fokus ke Tuhannya. Makanya saya tuh jadi belajar ya bahwa ketika ada yang buruk terjadi dari hidup saya jadi melihat ke gambaran besarnya. Big picture-nya. Ada banyak orang tuh terlalu fokus ke hal-hal yang detail. Ya saya suka detail. Saya kalau misalnya lagi belajar, semuanya saya catat, bahkan sampai ketika ada orang nanya, saya jawab semuanya, saya tulis apa segala jawabannya gimana, terus saya pelajarin detail. Saya suka banget hal-hal yang detail. Tapi saya perlu belajar juga untuk saya perlu mundur dan melihat dari jauh gambaran besarnya. Ya, jadi itu dia. Kalau misalnya kita lagi terlalu fokus sama satu situasi, kondisi,
please deh coba mundur sedikit untuk melihat garis besarnya seperti apa. Nah, ketika saya menerima suatu pengalaman, Tuhan menerima saya dengan tanpa syarat, tanpa batas. Orang tua saya bisa tidak mempercayai saya, orang tua saya bisa mengira saya keliru gitu ya dalam menjalani panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Ketika teman-teman saya berkata, "Lu makan apa, coy?" Sampai hari ini saya hidup. Ini kelihatannya saya kurus, padahal saya makannya banyak. Tapi I don't know, ini kayaknya genetik ya. Jadi saya tetap gini-gini aja gitu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa kasihnya Tuhan itu besar banget. Penerimaan Tuhan, bahkan saya akhirnya jadi belajar pribadi Tuhan tuh sempurna banget, nggak ada yang sama seperti Tuhan. Nah, itulah yang membuat saya bisa akhirnya melihat, oke, Tuhan memang tinggal di dunia ini banyak penderitaannya ya. Tiap hari ada aja ketemu sama orang-orang yang gitu ya, ini unik ya. Saya nggak pernah nyebut orang nyebelin. Saya selalu nyebut orang tuh unik gitu. Kenapa? Karena selalu saya berpikir bahwa saya belum kenal orang itu. Saya nggak tahu latar belakangnya apa. Saya nggak tahu juga kenapa dia punya pikiran jahat, tindakan jahat seperti itu. Pasti ada penyebabnya gitu. Nah, jadi saya mempercayai bahwa hidup di dunia ini dengan segala penderitaannya membuat kita bisa melihat, mengalami kasih Tuhan. Ya, justru dengan yang jahat itu kita jadi bisa tahu yang baik. Justru yang buruk itu membuat kita tahu mana yang benar. Justru dari kita disakitin orang, kita direndahkan orang, kita dirugikan orang, membuat kita tahu, kita jangan lakuin hal ini ke orang. Oh, orang yang kayak gitu-gitu tuh biasanya ada traumanya ya kan, karena biasanya semua orang adalah korban yang menjadi pelaku. Jadi orang itu tuh kayaknya nggak sadar bahwa ini tuh keliru ya, aduh kasihan ya gitu. Saya belajar itu, bahwa kasihan ya orang-orang yang terjebak dalam kejahatannya karena mereka tidak tahu yang benar. Ya, mereka kira ya kita hidup dengan ego kita hidup untuk kita hidup dengan derajat kita yang tinggi, martabat kita yang paling utama gitu. Tapi saya mau katakan, ketika saya belajar firman Tuhan, saya mengenal Kristus yang terutama, bukan ego saya. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita belajar yang namanya, oh ya aku salah, ya ampun Tuhan, ampuni aku ya. Saya sendiri juga bicara kepada orang sekitar saya bahwa oh iya saya salah, oh sorry ya salah ya, sorry ya waktu itu. Karena kembali lagi bukan kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan akhirnya kita melihat ketika kita, orang-orang bertanya gimana ya kita hidup seperti Kristus telah hidup gitu. Ya, meneladani semua sikap, perkataan, bahkan bagaimana strategi Yesus gitu kan, dalam pelayanan, dalam penginjilan, kalau mau dalamin banyak. Lanjut ya. Pemazmur katakan, ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Mungkin bagi beberapa orang ketika baca ini kayak sekedar lewat aja ya, tapi saya menariknya gini. Kalau memang kita lihat ya banyak lah ya tokoh-tokoh gitu ya dalam masa-masa dulu juga mendalami, maksudnya mereka punya perspektif, mereka punya pandangan gitu ya, mereka mendalami bagaimana Musa gitu kan, pandangan perspektif orang-orang di timur dekat kuno. Jadi memang air laut itu seperti kayak ada wadahnya ya, ada batasannya ya. Iya. Maksudnya kita sendiri belajar dari firman Tuhan bahwa laut itu ada batasannya sehingga dia nggak liar gitu, nggak bergerak keluar dari ruangnya gitu. Nah, tapi saya tadi agak lompat di ayat yang ke-6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ini bagus banget. Oleh firman Tuhan, oleh firman-Nya langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya. Ya, sama kayak ada Kejadian ya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya ruwak itu. Ayat yang ke-8, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Jadi tadi kita belajar pemazmur itu memberikan sebuah perintah untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Alasannya apa? Ya tadi, pribadi Tuhan,
apalagi perbuatannya Tuhan, bagaimana penciptaan ya Dia lakukan. Lalu apalagi bagaimana dengan firman-Nya, nafas yang keluar dari mulut itu semua jadi gitu ya. Terus setelah melihat semua yang Tuhan perbuat itu maupun karakter dari Tuhan itu, apa? Akibatnya apa? Ayat yang ke-8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kenapa? Karena Dia pencipta kita. Makanya ini yang kemarin saya juga bahas. Jika ada kita baca dari firman Tuhan, ya, respon dari tokoh-tokoh ketika mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika mereka mendapatkan penglihatan, ketika mereka mendapatkan pesan ya, mereka punya takut akan Tuhan. Sampai salah satu nabi kan bilang, aduh, ini bibirku keluh, gak bisa bicara Tuhan, jadi hambamu. Tuhan, utuslah yang lain karena aku adalah hamba yang berdosa, gak layak. Jadi ketika manusia itu menghadapi, menyaksikan perjumpaan pribadi dengan Allah ya, dalam bentuk penglihatan, firman, hadirat gitu ya, kita bisa lihat mereka sadar akan keberdosaannya. Ya, waktu itu si Kak Jingga pernah katakan di live saya di minggu ini, dikatakan bahwa respon manusia itu adalah menyadari keberdosaannya ketika menyaksikan hadirat Tuhan itu. Jangan sedih aja, Joker. Sejak doa itu tak terkabul, saya gak punya impian lagi. Ini saya perlu balas-balesin gak ya? Gak perlu ya, karena udah lewat. Ya, oke, bantu di meramaikan kolom komentar aja teman-teman. Nanti aku balas kalau misalnya ada yang mau berpendapat. Jadi pemazmur bilang segenap bumi. Jadi gak cuma manusia aja. Segenap bumi takut kepada Tuhan. Semua penduduk gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, menariknya gini, ya, bedanya kita ciptaan dengan pencipta. Kalau pencipta itu yaitu Allah yang menciptakan, Dia hanya berfirman jadi. Kalau kita mau berbuat sesuatu kan pasti harus ada bahan dasarnya dulu, iya kan? Gak mungkin kita membuat sesuatu yang dari tidak ada jadi ada. Contohnya misalnya, kita mau bikin pagi-pagi ya kan, teh, karena saya gak suka kopi. Kita mau bikin teh, kan pasti harus ada airnya dulu ya kan, ada gelasnya ya kan. Gak mungkin kita langsung minumin air terus masukin teh terus kita langsung kobok-kobokin, gak mungkin kan. Kita semua orang yang pintar lah, pasti itu pakai gelas, terus ambil gelas terus masukin air yang panas, terus masukin tehnya, gulanya, diaduk-aduk pakai sendok, baru diminum. Nah, saya mau katakan ini karena itu jadi sebuah perbedaan yang kontras. Gak bisa kita membuat sesuatu tuh dari hal yang tidak ada. Bedanya kalau Tuhan tuh ada. Seperti itu gitu. Dari yang tidak ada jadi ada. Ya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Yang menunjukkan Tuhan itu lebih berdaulat daripada para pemimpin, para bangsa-bangsa yang besar, negara-negara adikuasa. Tuhan tuh yang berdaulat di antara semua orang yang ada di bumi ini. Bahkan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain yang ada ya, karena maksudnya kan ciptaannya Tuhan gak cuma manusia aja, hewan, tumbuhan gitu ya, alam, juga spiritual beings gitu kan. Ya, jadi rencana bangsa-bangsa, rancangan suku-suku bangsa aja itu bisa digagalkan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Keren banget ini. Rencananya Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Gak ada yang bisa menggagalkan rencananya Tuhan. Gak ada yang bisa menggagalkan apa yang sebenarnya jadi hatinya Tuhan. Ya, meskipun kita lihat sepertinya dari perjanjian lama, contoh ya sederhana, perjanjian baru juga lah ya, ada begitu banyak orang yang ingin menggagalkan gitu ya, ingin rencananya sendiri. Jadinya apa? Rencana Tuhan tetap jadi nggak? Jadi mungkin kayak kedelay ya, ketunda.
tapi tetap jadi. Contoh sederhananya yang sering saya bahas itu Yunus ya. Waktu itu saya sempat nanya sama salah satu dosen saya, kenapa endingnya kitab Yunus itu gantung gitu? Kenapa nggak diceritakan kayak happy ending, atau kayak akhirnya Yunus dan bangsa Niniwe itu sama-sama melayani atau gimana gitu kan? Akhirnya gantung karena cuma sebuah percakapan singkat antara Yunus dengan Tuhan gitu kan. Lalu dosen saya kasih statement yang bagus banget. Dia bilang, karena pada akhirnya dari kitab itu kita belajar rencana Tuhan tuh jadi. Mau itu nabi Tuhannya mau kayak gimana pun, yang penting rencana Tuhan tuh jadi. Apa? Firman Tuhan telah disampaikan kepada orang-orang Niniwe untuk orang-orang Niniwe itu bertobat, berbalik dari kejahatannya. Kasih Tuhan besar banget ya. Kasih Tuhan tuh gak cuma besar bagi orang Israel ya, tapi juga sebenarnya kita lihat dari banyak bangsa di sekitar bangsa Israel, tapi karena mereka yang menolak, mereka pengen tetap melakukan kejahatan dan hidup dalam kejahatannya, membuat apa? Membuat mereka akhirnya menerima konsekuensi dari kejahatannya. Jadi jangan bilang Tuhan itu jahat kepada bangsa-bangsa lain, tidak. Nah, bicara tentang Yunus itu ya, kan endingnya gantung ya. Yunus tuh kalau kita lihat judul perikop ya dibilangnya Yunus insyaf. Tapi kalau kita lihat dari ceritanya, itu gantung. Nggak tahu akhirnya Yunus mengakui kesalahannya, atau Yunus belajar, atau gimana tuh enggak. Tapi percakapannya hanya bicara bahwa Tuhan cuma bilang ke Yunus, Yunus, lu aja sayang sama pohon jarak itu yang lo nggak tanem, lo nggak siramin, ya, lo nggak pupukin, pohon jarak itu tumbuh untuk menolong lo. Loh, pohon jarak yang dengan singkat tumbuh dan mati ini aja lo sayang, apalagi bangsa Niniwe yang jumlahnya 120 orang. Ya itu lumayan banyak gitu ya. Jadi kita belajar bahwa rencana Tuhan itu jadi. Sekalipun kelihatannya karena kebodohan kita, ataupun karena rencana orang lain tuh kelihatannya kayak undur, tapi tetap jadi. Gak ada yang gagal. Itu sebabnya kita bisa percaya sama firman Tuhan. Perkataan orang lain bisa gagal, bahkan mungkin rencana kita, perkataan kita bisa gagal, bisa salah. Salah. Yaudah salah. Kita rencananya kayak gini aja ya, bisa salah. Tapi rencana Tuhan dan perkataannya Tuhan gak pernah gagal. Amin. Agus heran, biasanya orang masuk di roomnya ya. Ini membahas apa? Atau tadi ada yang saya bahas ya, topiknya halnya berkaitan sama itu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ya, karena saya lagi bahas, sekarang saya lagi saat teduh banyak dari kitab Hakim-Hakim ya, baca berurutan dari Kejadian. Saya benar-benar juga lagi belajar hal ini, bahwa seharusnya kita yang percaya, kita yang berharap kepada Tuhan yang adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, harusnya kita bersuka cita. Kenapa? Karena sekali lagi kita hari ini ada bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menopang kita. Kita hari ini bisa punya hikmat, kita hari ini bisa hidup dalam kebijaksanaan, kita hari ini bisa hidup dalam kebenaran bukan karena kita. Karena kita tahu diri kita sendiri lebih sering lebih suka yang jahat. Tapi itu karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Jadi saya belajar banget baru belajar dari Yosua itu, bahwa Yosua sendiri sebagai pemimpin bangsa Israel yang lebih banyak memimpin dalam strategi perang ya, nggak bisa Musa, karena memang Musa bukan pemimpin perang. Yosua udah terbiasa berperang, tapi lihat strategi Yosua adalah mengutamakan strategi Tuhan. Aneh nggak? Pikir deh. Orang biasa perang, ya, orang biasa perang. Nah, biasanya kan strategi perang adalah menghitung jumlah orang berapa, yang kuat berapa, yang bisa pakai ini berapa, yang pakai tombak berapa, yang pakai senjata berapa gitu kan. Strateginya kan seperti itu.
Tapi menariknya adalah ketika Yosua mendapatkan pesan dari Tuhan untuk menghadapi siapa? Bangsa kota Yeriko. Kan aneh strateginya. 7 hari gitu kan. Ini 7 hari nih, ini harus lakukan 1 sampai hari ke-7. Ini dari hari pertama sampai hari ke-6. Caranya seperti ini. Tapi berbeda di hari ke-7. Apa bedanya Tuhan? Kenapa kita harus teriak-teriak? Kenapa kita di hari ke-7 harus teriak-teriak, tapi di 6 hari itu kita berdiam? Kenapa harus kita menaikkan pujian ketika mengelilingi kota tembok Yeriko itu yang begitu dibilangnya itu tebal banget gitu ya, nggak mungkin manusia berusaha untuk menjarah gitu tembok itu. Akhirnya kan kita melihat bahwa panglima perangnya adalah Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Yosua memilih untuk mengikuti mentaati strateginya Tuhan dibandingkan strategi dia. Dia nggak tunggu Tuhan, ini saya udah biasa perang, kayak ini Tuhan kurang berstrategi. Nggak mungkin kita tuh mau lawan orang Yeriko itu, mau datang ke kota Yeriko itu dengan itu. Enggak Tuhan, kayak salah nih, kan kita mau perang ya, bukan mau nyanyi gitu. Enggak. Tapi Yosua menerima pesan firman Tuhan itu tanpa babi bu, mempercayainya dan langsung memberikan perintah itu kepada bangsa Israel, dan kita lihat kemenangan. Ya, dan kita lihat sekalinya bangsa Israel itu bertindak dengan kemauannya sendiri, nggak satu hati gitu ya sama apa yang jadi kehendak Tuhan. Ada kok kegagalan bangsa Israel itu, ada kesalahannya, ada. Ya, jadi saya mau katakan ini karena kita harusnya berbahagia karena kita punya Allah yang dahsyat. Hari ini saya sudah melihat banyak kesalahan, kegagalan. Saya tahu kekurangan saya. Sampai hari ini pun saya melihat hidup saya tuh semua karena Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, emang kita selalu kuat. Kalau kita hanya mengandalkan hikmat kita sendiri, ya, ada banyak orang yang mengaku pintar, tapi saya mau katakan, apakah mereka orang yang berhikmat? Tunggu, ini hikmat apa ya? Tunggu, hikmat ini apa sih? Apa beda dengan kepintaran? Saya mau katakan hikmat itu adalah sebuah kebenaran yang kita terima, yang membuat kita bisa mengaplikasikan kebenaran itu sehingga itu menjadi solusi bagi masalah kita. Hikmat itu prinsip yang membuat kita akhirnya bisa keluar dari masalah kita. Nah, menariknya gini, ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang dari dulu dari sekolah minggu kita udah baca. Dan ketika kita dengan segala macam pergumulan kita, latar belakang kita beda-beda ya, suku kita beda, ketertarikan kita beda, maksudnya bidang yang kita kuasai beda-beda gitu ya, hobi kita beda-beda, karakter kita beda-beda, kepribadian kita beda-beda gitu ya. Tapi firman Tuhan yang luar biasa ini memberikan kita jalan keluar hari demi hari dari setiap permasalahan, dari setiap hal yang kita hadapin. Menarik ya? Menarik ya? Kita baca Alkitab, lalu kita kayak langsung dapat, oh, ini toh solusi dari masalah saya yang saya lagi alamin. Oh, ternyata ada toh dari firman Tuhan, ada. Saya juga ketika saya itu ya, makanya saya sendiri tuh terkagum-kagum ketika membaca firman Tuhan, karena sekali lagi firman ini bukan hanya tulisan, tapi ini adalah firman yang hidup. Roh Kudus mengerjakan firman ini sehingga itu menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan firman ini jadi hidup. Ya, mungkin kita nggak bisa langsung ingat ini loh Mazmur 23 saya ingat lah ya. Tapi kita nggak bisa untuk menceritakan kok, misalnya kita nggak bisa terlalu hafal. Tapi kenapa ya orang kok tahu, kayaknya hidup lo beda ya bro, kok kayaknya lo cerita dong, lo latar belakangnya apa, kok kayaknya lo beda ya sama kita. Dan kita bisa share apa yang kita hidupin. Oh iya, kita nggak hafal nih bolak-balik Alkitab gitu ya. Ada nggak orang-orang yang hafal Alkitab? Ada. Saya katakan mereka adalah Alkitab berjalan gitu ya. Dosen-dosen saya ada yang kayak gitu. Tapi kita menyadari bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita fokus kepada firman Tuhan dan kita mau menghidupinya.
Ya, kita jadi Alkitab terbuka, bukan Alkitab berjalan. Ya, sehingga orang bisa melihat firman itu hidup dari diri kita. Saya mau katakan, orang Kristen banyak gak jumlahnya? Banyak. Tapi yuk kita menjadi orang Kristen yang menghidupi firman itu. Sehingga orang bisa melihat kita, bahwa kita adalah firman Tuhan yang terbuka. Kita adalah Alkitab yang terbuka. Mereka bisa melihat, kenapa? Karena gini, orang itu ya, ada begitu banyak orang cuma lihat buktinya. Karena action speak louder than words. Tindakan kita itu berdampak jauh lebih besar daripada apa yang kita katakan. Saya sering bilang ya ketika saya lagi live, Anda semuanya gak percaya sama saya gak apa-apa. Tapi coba, ayo kita lihat hidup kita. Yuk kita perhatikan hidup kita masing-masing. Ya, karena sekali lagi hidup kita harusnya mencerminkan firman Tuhan. Ya, makanya sebenarnya gimana caranya kalau kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Gimana ya caranya kita bisa menunjukkan bahwa ini loh saya, seorang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan? Tanya sama keluarga kamu, tanya sama teman kos kamu, tanya sama partner kerja kamu, orang yang hampir kurang lebih 10 jam gitu ya setiap hari bersama dengan kamu. Lihat, tanya, menurut lo hidup gue gimana? Menurut lo gue itu orang kayak apa sih? Coba tanya. Ih, memalukan gitu. Masa gue dikiranya gue orang gak bener gitu ya. Coba tanya, apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran? Atau kita masih menjadi batu sandungan? Saya mau katakan, yuk kita jadi orang Kristen yang dewasa. Jangan kita punya mental hanya terus jadi bayi rohani. Kenapa? Karena malu kita kalau udah 20 tahun jadi orang Kristen, tapi kita hanya terus mau minta susu aja, kita mau minta ayat-ayat yang mudah aja. Malu. Kita malu ya ngelihat orang sampai 30 tahun tapi dia masih pakai popok, dia masih pakai baju bayi, dia cuma masih di kasur. Lapar, dia ngapa-ngapain, malu. Nah, salah satu buktinya seorang Kristen yang dewasa itu adalah dia punya haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, oke, kita hari Minggu datang duduk dengerin khotbah, tapi dia punya haus dan lapar lebih lagi sama firman Tuhan, sehingga dia mau membaca firman Tuhan lebih lagi, sehingga dia mau menekuni, mendalami firman Tuhan lebih lagi, dan gak cuma berhenti sampai situ. Dia mau menghidupi firman itu dan dia membagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ada kasihnya Tuhan dalam hidup orang percaya itu, sehingga membuat Tuhan, jangan saya aja yang diberkatin, orang lain juga harus diberkatin lewat firman ini. Kalau misalnya ada yang berbicara bahwa satu hari cukuplah satu pasal, mungkin kalau kita mau mendalami ya, menekuni, oke lah satu pasal. Tapi untuk kita jadi bacaan sehari-hari, kita boleh dong lebih dari satu pasal. Iya, supaya kita tuh bacanya tuh berurutan gitu ya. Kita tuh baca lengkap dengan konteksnya. Ya, saya lupa tuh satu dia dibilangnya, saya juga dapat konteks itu dari teman saya, Peter Chris ya. Bukan Pastor Chris, Peter Chris. Dia seorang musafir. Jadi dia lebih banyak tulis buku tentang perenungannya dia dari firman Tuhan, dan dia bagiin. Karena dia musafir ya, dia banyak pindah-pindah kota gitu untuk bagiin buku itu, sehingga setiap orang tuh bisa mencintai, mengasihi firman Tuhan, bisa mendalami, mengalami banyak berkat dari firman Tuhan. Nah, jadi Peter Chris itu pernah share ya, yang sebenarnya itu hal-hal yang sederhana ya, yang kita sebenarnya udah banyak dapetin ketika kita baca firman Tuhan dengan haus dan lapar akan Tuhan. Jadi katakan, sekali-kali yuk luangin waktu lebih banyak sama firman Tuhan. Sekali-kali yuk kita lebih banyak luangin waktu untuk merenungkan firman Tuhan, gak cuma satu perikop atau satu pasal aja, supaya kita tahu bahwa satu peristiwa dengan peristiwa lain itu saling berkaitan. Kayak waktu itu saya sempat bacain Kisah Para Rasul ya, pertumbuhan gereja. Dari 12 rasul ya, dari 300 murid jadi langsung berlipat kali ganda 3000.
3.000. 3.000 itu naik jadi 4.000, jadi naik ribuan-ribuan. Bahkan kita lihat lagi, kalau bukan pertumbuhan gereja tuh nggak cuma bicara nominal orang percaya ya, tapi bicara juga pergerakan penyebaran Injil. Yesus katakan apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kemarin saya sempat bahas ya, menariknya setelah di Yerusalem, jemaat Tuhan itu mengalami penderitaan. Ya, jemaat Tuhan, murid-muridnya Tuhan mengalami penderitaan. Lalu apa yang terjadi? Apakah jemaat mula-mula tuh takut, yaudah saya tidak mempercayai nama Yesus? Tidak. Mereka keluar dari Yerusalem, tetapi mereka keluar dari daerah Yerusalem untuk memberitakan Injil ke daerah lain. Dan daerah pertama yang dicatat oleh firman Tuhan adalah daerah Samaria. Dan dari daerah Samaria diperluas lagi ke Yudea. Wow, jadi perkataan Yesus tidak ada yang gagal, tidak ada yang salah, itu jadi. Dan sampai hari kita semua orang percaya, kita menantikan penggenapan dari perkataan Yesus. Saya mau katakan bahwa dari pelajaran kemarin Kisah Para Rasul, penyebaran firman Tuhan itu sampai ke ujung bumi yang saat itu dipercaya adalah Roma gitu ya. Ujung bumi saat itu dipercaya Roma. Ya, oke, ini udah lebih baik, better nih, warnanya kuning. Jadi kalau kita perhatikan ya, tadi bahas ada yang orang Samaria ya. Iya, jadi menariknya penolakan yang terjadi di Yerusalem membuat orang percaya itu pergi ke daerah lain, Samaria. Penolakan terjadi di Yerusalem, tapi justru di Samaria Injil diterima. Lalu orang Yahudi pergi ke Samaria gitu ya. Lalu akhirnya mereka pergi ke Yudea. Di Yudea Injil diterima. Lalu mereka orang Yahudi yang menolak Yesus pergi ke Yudea gitu. Lucu ya, kayak kejar-kejaran. Tapi menariknya adalah pasti setelah firman Tuhan diberitakan, baru orang-orang Yahudi yang menolak Kristus itu baru datang. Ya, jadi Injil itu diizinkan untuk diberitakan dulu, baru penolakan itu terjadi. Ya, tapi ada juga kita lihat sebenarnya di akhir-akhir dari kitab Kisah Para Rasul itu ada beberapa peristiwa yang membuat Paulus tuh, udah Paulus jangan ke sana gitu ya. Ada. Nah, jadi tadi saya katakan ini bahwa kita harus berbahagia kalau kita punya Allah yang dahsyat. Kalau kita punya Allah yang benar, bahwa dia adalah Allah, bukan ciptaan. Bukan yang lain. Ya. Lanjut. Setelah pemazmur itu melihat, mengingat, menyaksikan kebesarannya Tuhan, pribadinya, karakternya Tuhan dari apa yang dilakukan gitu ya. Akibatnya kita lihat apa? Takut akan Tuhan, berbahagia karena kita punya Allah yang dahsyat. Lalu ayat yang ke-16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Amin. Iya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Jadi, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16 ini sampai 22. Akibat dari kita menyaksikan perbuatannya Tuhan, dan kita bisa mengenal karakternya, kita jadi menyadari keterbatasan kita. Pemazmur katakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kalau kita baca ya,
seorang pemimpin, seorang raja itu bisa hebat, bisa pintar, bisa punya kekayaan dengan kebijaksanaan yang memimpin. Tapi dia nggak bisa selamanya menguasai tahtanya dengan kekuasaannya, karena dia akan mati. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatan. Ya, kita menilai seorang layak dianggap pahlawan karena kekuatannya, karena effortnya. Tapi kita tahu dia juga akan mati gitu ya. Seorang raja maupun seorang pahlawan sama-sama mengalami nasib yang sama, yaitu mati. Sama kayak hewan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ada banyak, ya kalau kita lihat dari era zaman dahulu ya, ada begitu banyak orang yang bangga, bahkan sombong karena dia memiliki banyak kuda, bahkan kuda-kuda yang tangkas gitu ya. Tapi sekali lagi, kuda pun tidak dapat adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi ketika menyadari bahwa kita manusia terbatas, ya, kita punya harta, kita punya gelar, kita punya networking, kita punya pencapaian ini dan itu, semua itu sia-sia, terbatas. Karena apa? Kita akan mati. Ini semua nggak akan kita bawa, gitu kan. Tetapi kita melihat mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Kenapa? Karena Tuhan yang melepaskan jiwa mereka yang takut akan Tuhan daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi kita lihat semua manusia, semua yang ada di dunia ini akan binasa, mati dan lenyap. Tapi bedanya, kita orang percaya, ya, kita tidak berakhir pada kematian. Kita hidup kekal bersama dengan Kristus. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa ada orang yang bertanya, jadi kalau misalnya seorang itu mati, dia apa? Tidurkah? Apa? Balik lagi kah? Gitu. Saya mau katakan kalau kita baca dari firman Tuhan, seorang yang mati itu, dia akan masuk masa perhentian, peristirahatan, tapi dalam keadaan sadar, bukan tidur. Ya, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Kenapa kita berharap sama Tuhan? Karena Tuhanlah penolong kita dan perisai kita, bukan manusia, bukan barang-barang, kekayaan, kebanggaan, pencapaian yang kita miliki, bukan. Karena Dia hati kita bersuka cita. Aduh, saya senang banget ayat ini. Karena pemazmur katakan, karena Dia hati kita bersuka cita. Bukan karena keadaan kita, Bapak Ibu. Bukan karena banyaknya kekayaan kita, bukan. Bukan karena keberhasilan kita hari ini, kesuksesan kita, bukan. Bukan karena banyaknya followers kita, bukan. Tapi kita bersuka cita karena Tuhan. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, kalau kita merasa marah, kecewa, sedih dengan ketika kita mengalami penderitaan, kerugian, sebaiknya kita cek lagi deh. Karena itu jadi kesempatan untuk kita menilai, Tuhan, kenapa ya saya sedih kehilangan ini? Padahal kan memang semuanya datangnya dari Tuhan. Saya kan gak punya apa-apa. Kita cuma pengelola. Dan kalau memang akhirnya waktu kita udah selesai untuk memiliki hal itu, ya udah. Ini X7 hadir lagi nih. Jadi karena Tuhan kita bersuka cita. Makanya sebenarnya respon kita sebagai anak Tuhan ketika mengalami kerugian, penderitaan, tekanan, pasti kita akan punya perspektif yang berbeda sama orang di luar sana. Kenapa? Karena kita bisa kehilangan, kita bisa ngalami kesakitan, kita bisa ngalami penderitaan. Tapi kita senangnya kita tuh bukan karena kita memiliki ini dan itu, bukan. Karena pribadi Tuhan. Simple ya. Karena Dia hati kita bersuka cita. Bukan karena yang lain. Kasih setia ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Wow. Di closingnya ini bagus sekali ya. Bahwa pada akhirnya dengan kerendahan hati pun, ya, menyadari bahwa kita ini butuh favornya Tuhan.
Kita tuh berharap sama Tuhan, kita meminta pertolongan sama Tuhan, bukan seperti kita yang nyuruh-nyuruh perintah Tuhan, tolong ya Tuhan nih urusin ini, tolong ya Tuhan. Enggak, bukan mental bossy. Tapi justru karena kita sadar bahwa kita adalah hamba-hambanya, kita menantikan kasih setia Tuhan. Kita menantikan Tuhan menyertai kita, seperti kita yang terus berharap kepada Tuhan. Bagus ya hari ini. Enggak, saya minum dulu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dari Mazmur hari ini, alasan kita memuji Tuhan, alasan kita mau menaikkan pujian, karena Dia. Karena Dia. Hari ini mungkin kita bisa lupa kebaikan Tuhan, kita ingat lagi kebaikan Dia. Makanya selalu yang saya lihat dari Mazmur ini, pemazmur itu banyak menceritakan pertolongan Tuhan, banyak menceritakan apa yang disaksikan dari perbuatannya Tuhan, untuk jadi pengingat bagi kita. Karena kita manusia suka lupa. Kalau ditolong Tuhan, puji Tuhan, udah happy, ampun seneng banget, Tuhan tolong saya, Tuhan pelihara, Tuhan topang saya. Dan kita diangkat Tuhan, kita diberikan jalan keluar dari masalah kita udah seneng gitu ya, kita bebas dari masalah kita, hore gitu. Lalu ketika kita masuk penderitaan, nah udahlah, nggak ada yang bisa menolong saya loh, padahal sampai hari ini kita ada karena pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kita ada karena Tuhan yang menopang kita. Nggak usah sok-sok kuat lah. Kita tuh setelah masa pandemi ya, enggak, sejak pandemi terjadi, kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari yang namanya kita sebagai manusia tuh kecil. Kalau kita katakan kayak bunga yang tumbuh pagi, sorenya udah mati, kebawa angin pula, udah hilang terbang, sekelilingnya nggak tahu itu bunga itu ada di situ. Gampang kok kita tuh, maksudnya kita gampang untuk apa ya, hilang gitu, maksudnya kita tahu hidup kita ini fana banget. Jadi ketika kita lagi masa pandemi, kita menyadari our brokenness ya, kita menyadari keterbatasan kita, kerapuhan kita, our brokenness ya. Kita menyadari kita perlu pribadi yang jauh lebih besar daripada kita. Kalau misalnya kita masih mengandalkan orang lain, saya mau katakan, wah berarti belum tahu dia. Belum tahu hari ini dia bisa tolong kita, tapi nggak selamanya dia bisa tolong kita. Bedanya kalau Tuhan itu selalu bisa menolong kita. Ya, dari hal-hal yang remeh, bahkan hal-hal yang begitu sulit, Tuhan sanggup menolong kita. Masalah sekarang ada banyak orang yang menilai pertolongan Tuhan dari 1 dan 2 cara. Padahal Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Dia bisa bekerja melalui banyak hal yang luar biasa dari hidup kita. Kita mengira kalau Tuhan tolong kita, berarti Tuhan akan selalu menjauhkan kita, ya kan? Makanya kebanyakan orang-orang kan yang nggak kenal Tuhan apa, jauhkan aku gitu, jauhkan aku. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan bilang apa? Tuhan kuatkan aku, Tuhan berikan aku keteguhan hati, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku sanggup menghadapi situasi itu dan bisa keluar sebagai pemenang. Salah satu ayat yang saya dalemin dari Perjanjian Baru itu, dari bahasa aslinya itu dikatakan untuk dapat berdiri di bawah tekanan, nggak tiduran, nggak dilusep, tapi tetap berdiri, sehingga akhirnya kita bisa akhirnya keluar dari masalah itu dengan tetap berdiri. Ya, jadi saya itu terinspirasi juga bahwa dari ayat itu, wah luar biasa ya, ternyata kita tetap dapat berdiri ketika kita lagi ditekan sama masalah. Iya,
Saya tuh dulu berpikir bahwa setiap orang itu bisa berhasil, sukses itu karena nggak pernah salah. Saya mengiranya orang-orang itu bisa, dia ngerjain ini berhasil ya, keren ya, dia tuh pinter banget. Tapi saya menemukan sesungguhnya orang yang sukses, orang yang berhasil itu adalah orang yang pernah jatuh, bahkan sering jatuh, tapi dia bangkit lagi. Nah, dari situ saya, oh iya ya, saya hari ini bisa hidup, berarti saya dikasih kesempatan untuk mencoba lagi, untuk saya bangkit lagi, untuk saya menghadapi lagi. Kalau misalnya ada yang hari ini merasa hilang hilang harapan, nggak tahu lagi solusinya bagaimana, saya mau katakan, jangan-jangan itu adalah kesempatan yang Tuhan kasihkan untuk kamu mengandalkan Dia, untuk kamu cari Dia. Saya baru aja bikin blog. Dulu saya waktu lagi remaja suka bikin blog, tapi ya blognya ya kayak untuk have fun aja gitu ya. Lalu akhirnya saya bikin blog sendiri, saya banyak tulis hal-hal yang saya nggak bisa bagiin itu di TikTok atau di YouTube gitu ya. Di YouTube beda lagi. YouTube lebih banyak vlog dan juga pengajaran. Tapi anyway, di blog itu saya bagiin renungan ayat-ayat firman Tuhan. Bahwa kalau tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, ketika semua orang sudah meninggalkan kita, ya jangan sedih. Jangan sedih. Itu kesempatan untuk kamu cari Tuhan. Itu kesempatan kamu untuk buka hati kamu, buka pikiran kamu. Tuhan, aku ingin ditolong. Kenapa sih sulit banget untuk kita minta tolong? Sekali lagi, nggak jauh-jauh, jawabannya DOSA. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita rendah hati, Tuhan itu mau untuk menerima kita, mendengarkan kita. Cuma kadang-kadang yang menghambat kita untuk kita mau terbuka, untuk kita mau jujur, untuk kita mau datang kepadanya adalah ego kita. Jadi renungan hari ini saya sebenarnya sederhana. Kita memuji Tuhan karena kita tahu siapa Dia. Ya. Nah, kesaksian ini loh yang nggak bisa dibantahkan. Berulang kali saya selalu apresiasi orang kalau di kesaksian. Kenapa? Karena pengalaman dia, kesaksian dia tentang perbuatan Tuhan dalam hidupnya, itu menjadi kekuatan bagi dia. Karena Tuhan udah lakukan ini dan itu dalam hidup saya, mau apa lagi? Tuhan udah menyelamatkan saya deh. Saya lucu ya waktu itu. Jadi saya lagi live. Terus ketemu sama salah satu teman dari Bali. Ya, kita beda agama karena dia cerita lah agamanya gitu kan. Terus dia bilang sama saya, dia adalah pendeta dari agama tersebut. Terus dia bilang, kamu sendiri, dia nanya ke saya, kamu sendiri jadi hamba Tuhan itu kenapa gitu. Saya bilang, saya jadi hamba Tuhan kenapa? Iya karena Tuhan yang memanggil saya. Dan saya yang akhirnya menjawab dan saya melakukan apa yang dikehendaki. Oh, kamu nggak hampir mati dulu, atau hampir celaka dulu, atau sakit dulu? Saya bertanya, kenapa orang tunggu menderita dulu baru mau dengar Tuhan? Kenapa orang mau tunggu hampir mati dulu baru percaya sama Tuhan? Kenapa? Karena ternyata latar belakang dia adalah dia hampir mati. Dan akhirnya dia mau untuk percaya sama agamanya dia. Saya bilang, oh kalau hidup saya sih biasa-biasa aja kok. Nggak ada peristiwa hampir mati, nggak ada. Tapi saya mau untuk mendengar. Kenapa? Karena saya dengar suaranya. Saya dengar tuntunan, saya tahu apa yang jadi kehendaknya buat hidup saya. Ya, saya nggak perlu muter-muter lah untuk menghindari, menyangkal. Buat apa? Lalu saya tuh waktu lagi live itu awal-awal ya 2023, karena mami saya di belakang kan dengerin live saya, dia ketawa-tawa.
Ya beberapa orang soalnya nunggu mau mati sih baru mau percaya. Kenapa? Karena egonya. Ya kalau saya sendiri sebenarnya dari awal kelahiran saya itu oh saya sehat, semuanya sehat. Tapi orang tua saya sendiri, khususnya mami saya sendiri dapat mimpi. Lalu akhirnya ganti nama saya belum lahir waktu itu karena nama saya sebenarnya bukan Stella ya kan. Terus akhirnya saya lahir gitu kan. Saya lahir terus dibesarkan ya biasalah gitu ya, kita jalanin kesukaan kita, mimpi kita. Nah dulu saya juga berpikir bahwa saya mungkin akan menjadi artis ya, maksudnya dalam arti penggiat seni, atau misalnya saya jadi desainer, fashion designer, atau saya mungkin jadi saya suka banget itu masak. Apa saya jadi chef aja ya gitu kan, sekolah ke Europe untuk ambil sekolah masak, atau saya jadi dokter aja karena saya suka juga, sempet suka belajar biologi. Terus waktu itu yang terakhir kali saya jadi business woman aja ya karena mama saya orangnya orang bisnis. Pusing banyak ya ini ya. Tapi kan kita gini ya, kita yang di dalam Tuhan, kita tinggal lihat jalannya Tuhan tuh kayak gimana. Kita tinggal lihat tuntunannya Tuhan tuh seperti apa. Nah, ketika saya berdoa, ya udah selepas SMA, saya malah nggak bisa kuliah. Ya, tapi saat itu saya nggak ngerasa bersalah atau saya ngerasa malu, enggak, karena memang keadaan nggak bisa, ya udah gitu kan. Tapi ternyata itu menjadi cara Tuhan untuk saya mengkhususkan hidup saya, diri saya bagi Tuhan, jadi hamba Tuhan. Oh ternyata tuh garis besarnya ada ya, ada. Makanya sekali lagi menurut saya sesungguhnya Tuhan itu sudah sering kok berfirman, sudah sering menyatakan kehendaknya, isi hatinya kepada kita. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau buka telinga dan hati kita untuk mau denger, mau terima suaranya. Karena berulang kali, karena Tuhan itu besar kasihnya, dia ingin menyelamatkan banyak orang. Dia ingin menyelamatkan semua orang. Tetapi kembali lagi kepada keputusannya, orang itu mau terima atau tidak, orang itu mau percaya atau tidak. Itu. Jadi akhirnya saya tidak dapat menyangkal bahwa Tuhan yang saya kasihi punya kehendak nih atas hidup saya. Dan saya tahu Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa besar ya. Saya sampai hari ini melihat bagaimana Tuhan menopang, menjaga hidup saya, bagaimana Tuhan melatih, membentuk saya sendiri. Ya, saya banyak diketemuin sama begitu banyak pemimpin, bukan cuma pemimpin, pengajar, lebih banyak lagi ketemu sama hamba Tuhan, lebih banyak lagi ketemu sama para penginjil ya. Minggu-minggu belakangan banyak ketemu sama para apologet di TikTok. Akhirnya saya melihat Tuhan itu luar biasa, memanggil setiap hambanya untuk melayani umatnya. Ya, ya. Jadi itu sih yang saya mau bagiin teman-teman semuanya. Hari ini saya bagiin firman Tuhan, tujuannya supaya kita menemukan alasan untuk kita bisa memuji Dia. Sekali lagi saya temukan bahwa orang-orang yang ada dalam firman Tuhan, dia memuji Tuhan karena Tuhan, bukan karena situasinya. Jadi apapun situasi kita, jangan mendikte kita, mendikte hidup kita, mendikte penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita hidup bukan berdasarkan situasi. Kita hidup karena iman. Amin. We are living by faith, not by sight. Kita hidup karena iman. Ya, nggak apa-apa situasi belum berubah, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dari dalam hidup kita. Tuhan tetap bekerja bahkan memakai kita. Ya, saya banyak diberkatin ketika saya lagi buka live TikTok. Kenapa? Karena saya justru ketemu sama begitu banyak orang yang mau berbagi kesaksian, pandangan mereka, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Ya, salah satunya bicara tentang pujian penyembahan ini
Ada banyak orang mengira memuji menyembah Tuhan itu cuma menaikkan pujian tok. More than that. Ekspresi tertinggi kita memuji menyembah Tuhan adalah untuk kita memberikan diri kita jadi persembahan yang hidup. Roma 12. Jadi apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan? Apakah hari ini kita sudah persembahkan diri kita jadi persembahan hidup bagi Tuhan? Tuhan itu udah punya segalanya, buat apa terima persembahan? Iya, Tuhan punya langit dan bumi. Ya, seperti yang kita sempat bahas dari kisah para rasul tentang pertemuannya Paulus dengan orang-orang Yunani di Areopagus. Paulus bilang apa? Saya menemukan mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Orang-orang Yunani saat itu punya banyak dewa-dewi, ya, patung dewa-dewi, mezbah dewa-dewi itu lebih banyak dari jumlah orangnya gitu ya. Banyak banget dewa-dewinya mereka. Nah, tetapi yang menarik ketika Paulus mengitari daerah itu, Paulus menemukan apa? Sebuah mezbah yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Kenapa? Karena dahulu di daerah itu benar-benar tercatat sejarah gitu ya, bahwa daerah itu pernah kena yang namanya pandemi gitu, sakit semua orang. Nah, mereka kasih dong sesajen, kasih persembahan kepada dewa-dewi mereka. Nggak sembuh-sembuh, makin banyak yang mati, makin banyak yang menderita. Lalu akhirnya ada seorang pemimpin yang berkata, jangan-jangan ada Allah yang tidak kita kenal, yang belum kita bangun mezbahnya, gitu ya. Lalu akhirnya warga sekitar daerah itu mereka membuat mezbah yang tidak dikenal. Mereka menaruh sekumpulan domba-domba itu di padang, ya, dibiarin gitu aja, nggak diapa-apain, dibiarin gitu aja, sebagai wujud mereka untuk memberikan persembahan gitu ya. Lalu yang terjadi? Berhenti. Luar biasa aja ya. Makanya Paulus katakan, aku akan memperkenalkan kepada kamu Allah yang tidak kamu kenal. Ya, karena begitu banyaknya pengetahuan orang-orang Yunani saat itu, mereka masih miss something. Dan hal yang mereka lewatkan itu yang Paulus bongkar. Kenapa? Mereka jadi penasaran. Oh, ternyata kita ada kurangnya ya. Ternyata kita ada yang kita nggak tahu ya. Allah yang tidak mereka kenal. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, buat apa sih kita kasih persembahan? Persembahan itu adalah wujud ekspresi kita. Bukan untuk kita mendapatkan pahala, keuntungan, manfaat, bukan. Tapi karena kita sudah menerima, sudah mengalami, kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tuh punya langit dan bumi, Tuhan tuh gak kekurangan. Saya percaya sampai hari ini. Ya, Tuhan tuh dengan mudah, udah pernah lihat mujizat. Tiba-tiba di rekening ada duit. Tiba-tiba buka pintu rumah, ada segepok duit. Udah pernah menyaksikan mujizat itu. Saya mau katakan bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Mau itu Tuhan bekerja melalui orang lain, Tuhan bekerja melalui mujizat, bahkan melalui hal-hal yang biasa. Tuhan itu ajaib. Caranya ajaib, sampai kita gak bisa menebak bagaimana caranya Tuhan. Karena cara kita di atas berada itu di bawah daripada cara Tuhan. Cara Tuhan tuh lebih jauh daripada, lebih tinggi daripada cara kita. Jalan-jalan Tuhan tuh lebih tinggi daripada jalan kita. Makanya kita sebagai manusia gak pernah bisa tahu. Tapi kalau kita baca dari firman Tuhan, kita bisa mengetahui polanya, pola prinsipnya, ya. Nah, jadi singkatnya saya mau katakan bahwa karena kita sudah menerima berkat yang luar biasa, kita mau kasih ekspresi kita. Ya, saya senang banget waktu itu saya sempat ngeliatin videonya Pak Ezra ya. Dia katakan kalau kita bilang kita sayang sama orang, ya, walaupun waktu dalam pernikahan kita udah katakan kita akan mencintai dia dalam suka, duka, sakit, sehat, kita akan mencintai dia dalam kurang maupun lebih, sampai mau memisahkan. Tapi menariknya kan janji nikah itu bukan cuma dilakukan ketika di hari H doang, di hari pernikahan, setuju? Janji itu harus dinyatakan lagi setiap hari, setiap saat.
Harus bukan juga cuma dinyatakan lewat kata-kata, lewat hidupnya juga. Nah, jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, nggak bisa kita bicara ketika dibaptis, aku udah mengasihi engkau Tuhan, cukup ini sekali saja untuk selamanya. Tidak. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mau untuk menunjukkan, kita terus selalu mau, Tuhan ini loh, hari ini aku mau mengampuni orang ini karena aku mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mau pilih yang benar sekalipun menyakitkan, tapi aku mau pilih yang benar karena aku mengasihi Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau melakukan yang benar dengan aku bisa memberkati orang sekitar aku. Aku pengen jadi saluran berkat bagi orang sekitar aku karena aku mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang di laptop ini lagi aku kehilangan semangat untuk memuji Tuhan, saya mau katakan, coba ambil kamu waktu tenang, saat teduh. Dalam waktu perenungan, saat teduh ini bener-bener kita berdiam ya, nggak mikir apa-apa, nggak bekerja apa-apa. Nah, bedanya saat teduh dengan meditasi itu apa? Saya dengar salah satu teman jauh saya, dia lagi banyak ya gitu, lalu dibawa ke orang pinter. Ya, kalau dibawa ke orang pinter berarti kita tahu orang itu orang. Nah, singkatnya akhirnya saya jelasin bahwa bedanya meditasi dengan saat teduh apa. Kalau meditasi kita berdiam diri, kita mengkosongkan diri, nggak tahu ya masuk apa. Ya, karena spiritual beings itu, makhluk spiritual itu nggak selalu makhluk surgawi. Yang di bumi ini banyak gitu ya. Lanjut lagi, ketika kita saat teduh, ya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita saat teduh, kita tahu fokus kita, keinginan kita, kerinduan kita panggil nama Yesus. Dan ketika kita panggil Yesus dimanapun kita berada, kita akan menyaksikan Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Ya, jadi luar biasanya kalau kita panggil Yesus, yang datang Yesus, pribadi Yesus. Ya, jadi ada begitu banyak orang hari ini, saya percaya, saya juga mendoakan ada begitu banyak orang yang lagi mencari pertolongan, mencari mujizat, mencari makna hidup. Saya mau katakan, panggil aja Yesus. Yesus, engkau siapa? Yesus, aku ingin mengenal engkau. Ada begitu banyak orang yang katanya mengasihi Yesus. Saya mau mengenal engkau Yesus. Bawa itu dalam doa. Meskipun misalnya ya, dalam doamu itu masih pakai cara-cara yang lama. Panggil Yesus. Yesus Kristus. Aku ingin menyaksikanmu dalam hidupku. Aku ingin mengenalmu. Kenapa? Karena saya sudah mendengar banyak pengajaran, pengetahuan, tapi saya ingin mengalami pribadimu, Yesus. Ya. Jadi saya menyadari juga penjelasan saya terbatas. Karena kadang beberapa orang bukannya pengen belajar, tapi mereka hanya ingin berdebat. Dan mereka hanya ingin mencari kemenangan atas ketidaktahuan mereka. Dan ketika itu terjadi, saya biasanya mengatakan, ya udah, langsung aja, Yesus siapakah engkau? Karena saya percaya Yesus yang luar biasa itu akan menyatakan dirinya kepada setiap orang yang mencari wajahnya. Ya, saya penginjil Bapak Ibu. Jadi saya senang banget untuk langsung aja panggil nama Yesus dimanapun. Bahkan mungkin kamu tidur dengan pasanganmu, kamu sulit untuk panggil nama Yesus, ntar langsung digebukin atau langsung direndahkan. Kamu takut untuk mencari nama Yesus di internet. Dalam hatimu, kamu teriak, Yesus Kristus, tolong aku. Doa yang singkat itu doa yang luar biasa. Kenapa? Karena berasal dari hati yang rapuh, hati yang merindukan Yesus.